Abu Lahab makan bubur kanji, saya adalah seorang guru ngaji. Raja Fir'aun beli Pertamax, cuan. Bayangkan kalau semua kita di sini ini betul-betul menonjol dalam bidang kita masing-masing, maka zaman-zaman seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, kan, zaman Imam Ghazali, di mana ilmu pengetahuan tuh umat Islam yang menguasai itu bisa kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kesempatannya Bang Suhil dan kawan-kawan, abang-abang, kakak dan senior-senior semuanya. Ini karena pertama saya bicara di forum ini, mungkin pasti banyak yang gak kenal. Izinkan saya berkenalan dengan sebuah pantun, boleh? Oh ini siap. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan. Perkenalkan, nama saya Ivan. Abu Lahab makan bubur kanji, saya adalah seorang guru ngaji. Raja Fir'aun beli Pertamax, cuan. Ya, salam kenal kawan-kawan semua. Dan tadi Bang Suhil bilang kan, ini forum untuk latihan bicara depan orang-orang asing, betul Pak? Iya. Cuma gini Bang, mohon maaf saya koreksi sedikit. Berdasarkan, saya kan guru ngaji ya, jadi saya sering baca Quran. Di Quran itu sesama muslim bersaudara Bang. Jadi saya ngomong depan saudara sendiri, bukan orang asing. Betul kan? Cuak sekali emang. Oke, saya ingin berbicara tentang pinjol. Ada di sini korban pinjol. Ya, Subjek pinjam. saya ini ya pinjol yang saya maksud bukan pinjol yang itu ya. Ini hanya untuk kiasan singkatan aja dari pribadi yang menonjol. Jadi saya mau ngomong tentang gimana kita ini seorang muslim ini menjadi pribadi yang menonjol dalam arti memberi pengaruh yang baik dan berprestasi gitu. Kan kalau kita lihat sekarang umat Islam tuh makin banyak gitu. Tapi yang menonjol malah orang-orang kafir gitu kok di berbagai bidang ya, pendidikan, ekonomi, olahraga, sebagainya. Jadi menurut saya masing-masing umat Islam tuh harus menonjol sehingga apa? Peradaban Islam di masa lalu yang berjaya itu bisa kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menjadi menonjol gitu? Maka pertama saya ada 2 tips di sini. Yang pertama, kita belajar dari orang-orang yang menonjol itu. Siapa orang-orang menonjol itu? Siapa lain kalau bukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, Nabi ini ya, kita nggak usah bicara kata ulama, kata orang kafir pun, Nabi itu the best sekali. Jadi ada buku namanya yang dikarang oleh Michael H. Hart, yaitu 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nomor pertama itu Rasulullah. Dia bilang kenapa Nabi itu bisa jadi nomor pertama gitu. Karena Nabi Muhammad kan datang di lingkungan jahiliyah ya. Jadi lingkungan jahiliyah itu jahil sekali, nggak ada hari ini yang orang sejahil jahiliyah dulu gitu. Kalaupun ada yang jahil sekarang mungkin Aldi Taher mungkin ya. Tapi nggak juga itu ya, masih mending lah gitu. Mohon maaf nih fan-fan Aldi Taher ya. Tapi jadi di lingkungan yang jahiliyah tapi pemikiran Rasulullah itu berpengaruh sampai berabad-abad bahkan sampai sekarang gitu. Gimana Rasulullah memperbaiki moralitas, akhlak gitu kan. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat, mungkin kalau saya sebut Khalid bin Walid, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, pasti langsung terbayang tuh Khalid bin Walid terkenal sebagai pemimpin, panglima perang. Abu Hurairah sebagai periwayat hadis, atau Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha. Jadi masing-masing umat Islam zaman sahabat itu imannya kuat tapi ada personal branding masing-masing. Nah, itu yang saya maksud menonjol. Kita belajar dari mereka. Yang kedua, yaitu caranya dengan mengolah potensi diri. Nah, caranya adalah masing-masing kita sebagai umat Islam ini selain meningkatkan iman dan ilmu kita juga mengawinkan antara apa yang kita bisa dengan yang kita suka. Contoh, saya bisanya mungkin ngajar ngaji gitu, ngajar agama. Sukanya public speaking misalnya. Walaupun suka belum tentu bisa. Nah, maka saya kawinkan sehingga ketika saya public speaking saya ngomong tentang agama. Atau mungkin kawan-kawan, mungkin ada orang yang bisa nyanyi,
Kemudian sukanya dia itu bikin onar, yaitu Aldi Taher tadi itu kan. Terusnya dia Assalamualaikum aja lagu Coldplay habis itu. Apa itu? Jadi itu cara dua, kita belajar dari orang-orang yang menonjol. Kemudian yang ketiga, yang pertama belajar dari orang yang menonjol ya dari para nabi dan sahabat. Kedua, itu caranya mengawinkan yang kita suka dan yang kita bisa. Sehingga apa harapannya ke depan orang-orang Islam, bayangkan kalau semua kita di sini ini betul-betul menonjol dalam bidang kita masing-masing, maka zaman-zaman seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina kan, zaman Imam Ghazali di mana ilmu pengetahuan tuh umat Islam yang menguasai itu bisa kembali lagi seperti itu ya. Terima kasih. Closing silakan. Ada pantun lagi ya? Cuak sih. Aduh. Ya, karena tadi sudah saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Biasanya nih orang kalau tutup dengan pantun kan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jadi kalau saya no. Saya levelnya nggak level pakai pantun-pantun mainstream kayak gitu karena memang jam terbang saya sudah segini aja. Kalau Bang Suhil udah segini ya. Saya modal sombong tapi kosong sebenarnya. Oke, saya tutup dengan pantun. Kok ya? Mikir. Makan duren pakai kecap. Gak enak. Jangan ngaku keren kalau nggak pernah tampil di berucap. Wih, keren. Burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja ya Bang. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bang Ivan.